Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradenia Harahap, NPM 202090274. Di sini saya akan menjelaskan tentang Critical Journal Review yang disusun sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah, yang diampu oleh Ibu dosen Indah Pratiwi, SPD, MPD. Sebelumnya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini. Di sini jurnal review yang berjudul Membangun Peta Pikiran pada Siswa dalam Belajar IPA melalui penerapan metode diskusi. Jurnal Internasional Jurnal Indonesia, volume dan halaman volume 3 tahun 2016. Penulis Asnawi, review saya sendiri. Tanggal Selasa 30 November 2021. Asemen data mengumpulkan data dari informasi-informasi terpenting. Latar Critical Journal Review ini ialah pembelajaran IPA memiliki fungsi yang fundamental dalam menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif, yaitu melalui proses dan sikap ilmiah. Mutu pembelajaran IPA perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga seorang guru harus dapat membangun peta pikiran pada siswa dalam belajar IPA melalui penerapan metode diskusi. Metode penelitian ini terhadap perolehan hasil belajar IPA dianalisis secara kuantitatif dengan memberikan nilai pada hasil belajar siswa. Data-data tersebut dianalisis mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus 3 untuk dibandingkan dengan teknik descriptive present tense. Langkah penelitian ini ialah 1. Siswa bekerja dalam kelompok secara diskusi untuk menuntaskan materi belajar. Dan langkah kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Langkah ketiga, bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang beragam, dan penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 3 siklus, yakni 1. Berikut disajikan paparan hasil penelitian yang terdiri atas hasil belajar IPA melalui kolaborasi model pembelajaran diskusi dan hasil observasi terhadap proses pembelajaran. Tujuan utama penelitian dalam pembelajaran diskusi adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Agar tercapai tujuan pembelajaran dan diskusi di atas dan unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit, membantu siswa menumbuh kembangkan kemampuan kerjasama, perlu ditetapkan langkah pembelajaran diskusi. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa langkah. Ringkasan jurnal. Berdasarkan data hasil penelitian siklus 1 mengenai hasil belajar IPA, materi pokok membuat peta pikiran melalui model pembelajaran diskusi diperoleh data untuk kentuntasan 78 sebanyak 33 orang siswa tuntas atau 97,0% dan rata-rata hasil belajar sebesar 80%. Selengkapnya dapat dibaca pada tabel distribusi frekuensi bergolong sesuai bahwa perolehan hasil belajar melalui diskusi siklus 3 ketuntasan individu mencapai 97,0%. Potret pembelajaran IPA sudah mencapai tujuan yang diharapkan guru yang tertuang dalam
Indikator kinerja, 85% dari jumlah siswa dalam kelas telah mencapai ketuntasan belajar individual, sehingga sudah perlu dapat diakhiri penelitian ini. Hasil observasi pada siklus ketiga diperoleh gambaran tentang sikap disiplin dalam belajar dengan menghargai waktu belajar dan juga petunjuk belajar yang diberikan sudah baik. Kemudian memiliki rasa hormat kepada guru dan sama rekan belajar dalam berdiskusi dan perhatian atau respect terhadap berbagai pertanyaan dan perubahan yang terjadi dengan mengkritisinya sudah baik secara tekun. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru di kelas baik. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam bentuk menyelesaikan tugas dan ketelitian. Dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan fakta materi yang diberikan juga baik. Dari sudut guru, kemampuan mengajar guru sudah baik. Ada peningkatan yang signifikan. Guru sudah baik dalam mengolah ruangan, fasilitas, strategi, interaksi dengan siswa, dan evaluasi dengan baik juga untuk pengolahan waktu sudah dapat dilaksanakan dengan efektif. Karena guru sudah terbiasa menggunakan model pembelajaran, kesan umum guru dalam mengajar sudah luas dan sudah peka dengan kondisi siswa. Materi membuat peta pikiran yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Silakuluk. Berdasarkan pengamatan di lapangan pada pelajaran IPA, ditemukan fenomena pencapaian hasil belajar siswa kurang dari KKM atau dikatakan belum berhasil. Diketahui bahwa berdasarkan pretest yang dilakukan pada mata pelajaran IPA, khususnya mengenai peranan usaha, gaya dan energi dalam kehidupan sehari-hari, dari 30 siswa terus mengalami peningkatan pada siklus pertama, yakni mulai 15,2%, kemudian 39, 40%, dan 97, 0%. Pada siklus berikutnya, kemudian sikap siswa dalam belajar cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran, di mana pada saat guru meminta siswa bertanya atau menanggapi pelajaran yang diberikan, siswa cenderung diam saja. Dan juga pada saat guru bertanya kepada siswa malahan ketakutan menjawabnya. Selain itu juga siswa kurang semangat mengikuti materi pelajaran yang diberikan dan berusaha untuk mencari alasan untuk tidak mengikutinya. Dengan penerapan metode diskusi, diperoleh melalui langkah-langkah guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. Peserta didik dibimbing oleh guru mendiskusikan membuat peta pikiran. Peserta didik dalam setiap kelompok mendiskusikan membuat peta pikiran. Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. Peserta didik memperhatikan contoh soal penerapan membuat peta pikiran yang disampaikan oleh guru. Guru memberikan beberapa soal membuat peta pikiran untuk dikerjakan oleh peserta didik. Guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah benar atau belum. Kekuatan jurnal. Lemaitre 1995 menyebutkan bahwa mengajar adalah kegiatan mengorganisasi yang bertujuan untuk membantu dan menggairahkan siswa belajar. Mengajar dapat diartikan sebagai proses menyampaikan pengetahuan dan kecakapan tertentu kepada anak didik. Yang lain menyebutkan bahwa mengajar adalah mengorganisasi lingkungan secara kondusif sehingga dapat menciptakan kondusif kepada siswa untuk melakukan proses belajar secara efektif. Mengajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam melakukan interaksi dengan siswa. Aktivitas guru dilakukan secara bertahap. Diawali dengan menyusun perencanaan secara menyeluruh tentang segala sesuatu yang akan dilakukan pada saat terjadi di interaksi dengan siswa dan pemanfaatan sumber yang ada untuk mendukung selama kegiatan, yaitu melakukan evaluasi, menganalisis, dan melakukan pencatatan terhadap sesuatu yang terjadi pada interaksi berlangsung. Sekian tentang critical journal review saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.